Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Linda Mariani, mahasiswi Universitas Hamzah Wadi semester 1 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa seorang guru itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi, terutama dalam proses pembelajaran. Jadi menurut saya, pendidikan merupakan komunikasi, di mana komunikasi ini terdiri dari dua komponen, yakni guru sebagai komunikator dan siswanya sebagai komunikan. Kenapa guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar? Karena guru merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam suksesnya proses pembelajaran yang efektif, di mana proses pembelajaran yang efektif ini tidak bisa kita capai apabila kita tidak menguasai teknik berkomunikasi dengan baik dan benar. Jadi sebagai pendidik kita harus bisa berkomunikasi sehingga apa yang kita sampaikan akan mudah dicerna oleh para anak didik kita. Misalkan anak didik kita ini menyukai pelajarannya A, tetapi kita sebagai pendidik ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga pelajaran yang semulanya disukai oleh siswa kita tidak dapat menguasainya, sehingga apa yang kita ucapkan menjadi tidak menarik, sehingga siswa tadi tidak menyukai pelajaran itu lagi. Oleh sebab itu kita sebagai pendidik seharusnya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu ada 4 macam. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan penggunaan bahasa untuk berbagi informasi menggunakan bahasa lisan. Seperti yang saya lakukan saat ini merupakan contoh dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan penggunaan bahasa yang menggunakan gerak tubuh, mimik wajah, ekspresi untuk menyampaikan suatu informasi. Komunikasi nonverbal ini biasanya bisa kita gunakan untuk membaca pikiran orang lain. Yang selanjutnya itu komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan ini merupakan komunikasi berbentuk tulisan ataupun media cetak, yakni seperti simbol atau lambang atau huruf yang biasa kita gunakan. Komunikasi jenis tulisan ini biasa kita gunakan dalam bermedia sosial. Yang selanjutnya itu komunikasi visual. Komunikasi visual ini merupakan komunikasi yang digunakan dengan foto, gambar, maupun sketsa untuk menyampaikan suatu informasi. Komunikasi jenis ini biasa digunakan untuk melakukan presentasi. Misalnya dalam perusahaan-perusahaan besar ketika ingin mempresentasikan suatu proyek, ini biasa digunakan jenis komunikasi visual ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan komunikasi sejak zaman dahulu hingga sekarang. Jadi komunikasi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman prasejarah, di mana dulu nenek moyang kita menggunakan gambar-gambar yang digambarkan di goa. Gambarnya ini berupa pengalaman maupun tentang binatang-binatang buruannya. Kemudian setelah itu berkembanglah menjadi komunikasi tulisan. Biasanya orang dulu ini
merpati sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, seperti surat menyurat dan lain sebagainya. Setelah beberapa dekade hingga ke sekarang, hingga masa sekarang, hingga modern ini, komunikasi menjadi lebih canggih. Seperti yang kita ketahui, kita sekarang lebih mudah berkomunikasi dengan orang yang jaraknya lumayan jauh dengan kita, yakni sudah berkembangnya seperti televisi, handphone, gadget dan lain sebagainya. Ini merupakan perkembangan komunikasi yang sangat pesat dari zaman ke zamannya. Dan terkait dengan perkembangan komunikasi dalam proses pembelajaran, kita sudah mengalaminya saat ini. Seperti kemarin kita sudah melakukan komunikasi dengan teknik video visual. Baik, jadi komunikasi itu tidak hanya bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung, tetapi kita juga bisa menggunakan teknik seperti video call. Nah, itu membuktikan kalau komunikasi ini dan dengan sistem pembelajaran kita akan sangat berkaitan dan sangat membantu dalam proses pembelajaran kita. Jadi tugas kita sekarang adalah menyesuaikan diri dan mampu untuk berkomunikasi dengan baik, mampu menyiapkan diri kita agar bisa menggunakan alat komunikasi, karena alat komunikasi ini akan terus berkembang pesat hingga kemudian hari. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.